Selamat datang di kelas material dan proses manufaktur. Saya Teddy Safrizal yang akan menyampaikan materi pada sesi ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan atom dan ikatan atom. Hal yang perlu kita pahami pada bagian akhir dari materi ini adalah hal apa saja yang mempromosi atau mendukung terjadinya suatu ikatan. Tipe-tipe ikatan pada material, dan lebih penting lagi adalah properti apa yang bisa kita pelajari atau kita hubungkan dengan karakteristik dari ikatan pembentuk material tersebut. Pertama, kita akan melihat dari beberapa tipe model atom. Dua model atom yang terpapar pada slide merupakan dua model atom yang diyakini memiliki kebenarannya masing-masing. Yang pertama adalah pada bagian atas quantum mechanics yang diprakarsai oleh Niels Bohr atomic model. Poin yang penting pada model atomik ini adalah setiap elektron akan berputar dan berada pada orbitnya secara tetap. Ya, energi elektronnya tetap dan berputar pada orbitalnya secara tetap sampai akhir masa. Sedangkan pada teori selanjutnya, yaitu wave mechanical model, yang juga diyakini memiliki kebenaran dalam menjelaskan fenomena-fenomena alam, menyatakan bahwa elektron tadi bukan hanya tetap pada suatu titik, tapi lebih cenderung memiliki yang namanya adalah probabilitas of finding electron pada beberapa tempat. Sehingga representasinya atau mempresentasikan hal tersebut disampaikan dengan suatu distribusi kemungkinan munculnya elektron pada suatu orbital, seperti gambar yang di bawah. Jadi elektron pada wave mechanical model bisa berada pada daerah sekitaran ini. Tidak tetap, namun ada kemungkinannya untuk muncul pada daerah tersebut. Istilah lain dari daerah probabilitas ini adalah electron cloud, ya, yang digunakan sebagai istilah untuk menyatakan posisi distribusi dari elektron pada suatu atom. Berdasarkan dua model ini, nanti kita bakalan bahas, kita hubungkan dengan properti ataupun ikatan yang terbentuk pada suatu material. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana dua atom akan terjadi atau berikat satu sama lainnya. Silakan perhatikan grafik di sebelah kanan, bagian A. Oke. Diasumsikan pada titik 1 kita memiliki dua tipe atom. Untuk kasus ini kita asumsikan adalah tembaga. Ya, ada dua atom tembaga yang mana mereka oleh karena memiliki tipe elemen yang sama, kecenderungannya adalah saling bereaksi atau saling mengikat. Ya. Sehingga ada kecenderungan mereka bakalan nempel, bakalan berdekatan. Dengan kata lain, muncul yang namanya attractive force atau gaya tarik-menarik. Dan kita juga paham bahwa ketika dua atom ini yang memiliki kompatibilitas yang baik saling didekatkan, gaya tarik-menariknya bakalan semakin lama semakin besar, sesuai dengan semakin kecilnya jarak antar mereka. Sehingga hal tersebut direpresentasikan dengan kurva attractive force yang bentuknya seperti tersebut. Ya, jadi semakin dekat jaraknya, attractive force-nya semakin besar. Namun, ketika posisi di mana atom tersebut sangat dekat, ingat bahwa pada lapisan luar atom ini terdapat sekumpulan elektron yang memiliki muatan sama.
Oleh karena mereka memiliki muatan yang sama, ketika dua atom ini agak berdekatan, mulai muncul yang namanya gaya tolak-menolak dikarenakan muatannya sama. Sehingga dari titik tertentu, untuk kasus di sini, gaya tolak-menolaknya semakin lama semakin besar, sejalan dengan semakin dekat atom tersebut. Jadi ada gaya yang sifatnya positif, yaitu attractive force, semakin lama semakin besar, dan juga pada yang bersamaan terdapat gaya tolak-menolak yang berlawan arah. Untuk kasus ini kita notasikan negatif, yang terjadi pada dua atom ini. Kesetimbangan antara dua gaya ini mengakibatkan yang muncul namanya adalah R0, ataupun radius dari atom ini. Radius dari ikatan atom ini, yaitu jarak di mana gaya attractive force sama dengan gaya repulsive force atau gaya tolak-menolak. Dan itu terjadi pada R0. Dengan kata lain, atom Cu ini akan berada pada posisi yang setimbang sebesar R0. Ya, ketika attractive force sama dengan repulsive force. Hal tersebut, ketika itu terjadi, kalau kita bisa mengukur energi levelnya, dan kita turunkan ke bawah energi levelnya, ternyata energi levelnya cenderung negatif. Artinya, secara termodinamika, kecenderungan menghasilkan energi sistem negatif merupakan suatu hal yang bakalan terjadi secara alamiah. Dengan kata lain, kejadian ini merupakan suatu kejadian yang lumrah terjadi secara alami. Sehingga saya simpulkan kembali bahwa atom Cu bakalan berada pada posisi R0, yang mana posisi tersebut memiliki nilai energi sistem paling rendah. Oke. Pada akhirnya, ikatan yang terjadi antara karbon Cu dan Cu lainnya berada pada posisi sebesar R0. Oke, jadi dari terjadinya terbentuknya satu ikatan atom, kemudian kita lihat apa hubungannya. Bagaimana caranya kita bisa memahami beberapa sifat dari material dilihat dari ikatan atomnya. Contoh simpelnya adalah kita memahami bahwa yang namanya cairan, liquid, relatively memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk. Sedangkan solid cenderung stabil. Ataupun ketika kita ubah bentuknya, kita perlu gaya yang lebih besar. Dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa yang namanya liquid memiliki ikatan atom yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan solid. Sehingga dengan memahami seberapa besar energi pengikat atom mereka, kita bisa menurunkan beberapa sifat material. Contoh lainnya adalah seperti yang disampaikan di slide. Yang pertama adalah material memiliki energi ikatan besar, dan hal tersebut bakalan berimpact kepada tingginya titik leleh dari material tersebut. Ya, jadi semakin kuat ikatannya, semakin susah kita untuk memutus ikatan dari atom-atom pembentuknya. Sehingga kalau kita ingin memutusnya, kita perlu memberikan gaya energi tambahan. Dalam bentuk kasus ini adalah energi panas. Pada kasus lain, kekakuan suatu material ataupun modus elastisitasnya bergantung kepada seberapa curam kurva dari gaya dibandingkan dengan jarak antara atomnya, yaitu seperti ini. Semakin tajam kurvanya, artinya suatu material bakalan menjadi semakin kaku. Oke, dan banyak lagi contoh lain yang bisa kita turunkan dari pemahaman seberapa besar ikatan energi dari suatu atom. Oke, dengan demikian saya simpulkan materi untuk hari ini. Silakan memahami bagaimana pembentukan ikatan atom,
energi pembentuknya, dan usahakan bisa kita hubungkan dengan sifat-sifat dari material tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.